mana produknya? Saya bilang, memang lagak-lagak preman memang Kak. Karena lagak-lagak beri apapun udah, mana produknya? Aku bilang, produk apa? Kan yang aku review Bepom katanya. Enggak, yang polosan. Mana Kak? Mana polosan yang polosan? 3 bulan, 4 bulan karena kami juga udah ditegur langsung sama orang Bepom. Ditegur. Nggak bisa, dokter nggak akan cabut. Ini itu udah kejahatan, udah persaingan bisnis secara kotor. Ini bukan persaingan bisnis secara sehat lagi. Bareskrim akan turun karena dari laporan yang lain. Ini yang melihat dokter detektif ini belum mengerti betul apa mereka punya motif ya. Tapi kelihatannya ada aspek bukan sekedar motif ingin mereview, tapi kemungkinan ada motif di luar itu. Apakah itu motif pamoritas, apakah itu motif ekonomi, kami sedang dalami sekarang. Bapak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, tolong copot itu ketua BPOM yang baru Pak, nggak becus. Dia aja nggak bisa ngurusin paracetamol yang diminum sama anak kecil sampai akhirnya terjadi korban. Terus sekarang dia bilang katanya nggak boleh dokter-dokter nge-review produk-produk yang jelek karena dia mengamani owner-owner skincare. Maksudnya ada-ada aja Bapak ini. Bapak namanya siapa sih? Siapa sih nama ketua BPOM yang baru? Pecat aja, pecat. Nggak ngancem-ngancem katanya, oh nggak apa-apa review aja, paling nanti Mabes Polri yang turun. Nggak ada Mabes Polri turun-turun. Kalau Mabes Polri turun, tuh mafia skincare Heni Sagara tuh ngapa nggak ditangkap-tangkap? Produksi terbesar hidrokinon satu pabrik cuma disegel doang, habis itu buka lagi sekarang. Nggak ada. BPOM aja yang ngurus cepetan. Berbahaya itu, enak aja kalian kerjanya cuma duduk-duduk terima duit doang dari hasil owner-owner yang mau daftar. Kepada bapak-bapak penegak hukum di Indonesia, coba bapak nonton deh Pak, itu siaran ulang yang Komisi 9 manggil gerombolan-gerombolan penjual skincare berbahaya, overclaim, overprice, dan suka nempel-nempelin produk orang seolah-olah produk dia tanpa ber-BPOM. Bapak dengerin baik-baik ya. Ibu Irma jelas bilang ini harusnya masuknya ke ranah penegak hukum. Kenapa penegak hukum di Indonesia ini harus ada yang melaporkan dulu baru ditindaklanjuti? Ya ampun, ternyata gengnya ular dan ratu flexing ke DPR RI Komisi 9 bukan diundang Pak. Ternyata minta diundang. Ngawak. Udah mah datang ke DPR RI jadi cemoohan di sosial media, saking dabrus, saking blonnya. Pesan terbuka kepada Dokter Oki, Dokter Detektif, Dokter Ika, dan seluruh dokter-dokter Indonesia yang telah mengedukasi masyarakat untuk menggunakan produk aman dan tidak overclaim, kami ucapkan terima kasih. Lagian Komisi 9 ini juga lucu. Ini atas permintaan siapa sih? Itu gerombolan itu yang jelas-jelas jual skincare overclaim, berbahaya, overprice, yang suka nempel-nempel stiker, rebranding, itu diundang tuh atas permintaan siapa sih? Itu tuh nggak adil banget tuh Komisi 9. Harusnya waktu kalian mengundang itu para gerombolan-gerombolan itu ya, yang kemarin ke Komisi 9, kalian undang juga para korban pemakai skincare dari gerombolan-gerombolan tersebut. Dan kalian undang juga sama owner-owner skincare yang sudah di-approve sama yang namanya doktip itu. Undang semua, sedoktip-doktipnya undang, siapapun undang, itu baru keren. Kasus skincare bodong belakangan ini menjadi viral disoroti netizen. Kasus yang menyeret artis top Nikita Mirzani hingga menjadi tersangka ini menjadi perhatian hingga naik ke meja DPR. Dokter detektif yang membongkar modus jual beli skincare bodong ini dinilai telah overclaim dengan kandungan zat berbahaya bagi kulit seperti campuran merkuri dan obat keras lain. Belakangan ini, Sheila Saukia dan Dr. Reza Gladys, owner brand skincare yang menurut Doktif adalah overclaim, ternyata bersekongkol bersama-sama untuk menyeret dan menjatuhkan Doktif juga Nikita Mirzani karena telah memviralkan ke media sosial bahwa produk skincare ETS dan Dr. Reza ini adalah berbahaya. Netizen banyak yang meyakini bahwa Doktif dan Nikmir telah sangat berjasa
bagi masyarakat terutama pengguna skincare kulit, karena banyak juga korban dari produk skincare berbahaya yang sampai fatal merusak kulit mereka. Namun anehnya, kenapa dari pihak BPOM sendiri yang sudah jelas-jelas mengetahui bahwa ada kandungan zat berbahaya dari beberapa produk milik SS dan Dr. Reza, malah tetap diterbitkan nomor izin BPOM secara cuma-cuma. Akhirnya, Nikmir dengan sangat kecewa akan kinerja BPOM yang hanya diam dan membiarkan produk berbahaya ini dijual besar-besaran ke masyarakat. Nikmir juga meminta Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk memecat Ketua BPOM karena sudah jelas melakukan pembiaran dan mengedarkan izin palsu. Ada kejanggalan saat Doktif dilabrak sama SS di sebuah restoran. Kita lihat bareng-bareng ya. Awalnya nih, si SS tiba-tiba datang dan melabrak Doktif dan kawan-kawannya di tempat makan yang di bagian pojok, ya kan? Terus saat kameranya ini beralih ke Dr. Ika, aku masih ingat ini kameranya lagi nunjuk-nunjuk Dr. Ika. Kalian lihat sendiri di pintu restorannya masih terbuka lebar. Terus saat kamera yang ada di video ini, mungkin ini temannya Doktif beralih untuk menyorot Doktif dan SS. Kalian lihat sendiri di bagian pintu, ini ada sosok pria yang tiba-tiba sok-sokan melipir untuk menutup pintunya. Dan kalau kalian bilang Dr. Ika kabur, no, Dr. Ika itu nggak kabur, tapi Dr. Ika ada di balik layar. Karena video ini fokusnya menyorot Doktif dan SS. Nah, setelah kamera yang ada di video ini mengikuti jalannya Doktif, kalian lihat sendiri di pintunya, pintu restonya udah mulai dihadang nih, udah ditutup sama orang ini, nggak tahu di siapa ya. Ditambah lagi, banyak dari customer skincare overclaim ini yang speak up di media sosial akan kekecewaannya terhadap produk itu. Ditambah lagi, netizen mengomentari video SS yang viral sedang melabrak Doktif di salah satu restoran dengan seenaknya saja membuat kisruh hingga cekcok dan menyegel pintu restoran begitu saja. Gue bersumpah seumur hidup gak akan pakai produknya SS Skin. Dan level gue paling gedek sama timnya Salosaukia adalah ketika ada bapak-bapak batik merah ya bilang, ya kan di pintu udah dihadang tuh sama timnya Salosaukia. Bapaknya bilang, tamu saya mau pulang. Itu nggak tahu staffnya, nggak tahu lagi kalau itu ternyata ownernya ya. Dia bilang tamu saya mau pulang. Lo tahu timnya Salosaukia yang pakai baju hitam tuh, yang mas-mas dia bilang, yang mana tamunya yang mau pulang? Lo itu posisinya tamu anjir. Dokter Ika kenapa pergi pas ular datang? Kok Doktif ditinggal? Banyak banget dibilang Dokter Ika kabur ya. Sampai masuk ke searching itu ya, Dokter Ika kabur. Kasian sendirian gitu sampai ketakutan Doktif. Ih, Doktif nggak takut ya. Mana ada takut, kita nggak ada yang takut sayang-sayangku ya.